bahwa semua manusia itu celaka. Semua manusia celaka, masuk neraka, diazab oleh Allah. Kecuali yang 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi ada kewajiban harian, fardu. Allah dampingi dengan nawafil, qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, qabliyah. Bahkan ada lagi tambahan bonus lagi, ada salat duha, ada salat tahajud. Itu supaya kita menjadi orang yang beruntung banyak. Kemudian ada kewajiban pekanan, ditambah dengan apa? Ada yang itu salat Jumat, itu salat Jumat wajib pekanan itu karena itu hari raya, gitu ya, seperti hari raya pekanan. Nah, di pekanan itu ada yang ini istilahnya ya, ada yang nawafil juga berkaitan dengan misalnya puasa, nawafil. Jadi farduhnya setahun sekali, tapi nawafilnya itu dari puasa itu ada yang pekanan, hari Senin dan Kamis. Bahkan ada yang puasa Daud, ya, Afdhalus Siyam ba'da Ramadan, Siyamu Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian ada yang bulanan, Ayyamul Bid. Itu semua itu menupang yang fardu puasa itu. Seperti itu. Subhanallah, rapi sekali sistem Allah itu. Gak ada yang kurang. Nah, kemudian bahkan ada yang tahunan juga, nawafil juga gitu. Seperti puasa Arafah, puasa Asyura, gitu ya. Nah, itu semua itu nawafil yang melengkapi itu. Kemudian ada yang fardu tapi seumur hidup sekali, itu haji. Tapi Allah dampingi nawafil juga. Seperti umrah. Umrah itu kan nawafil, pelengkap. Dia istilahnya haji kecil lah gitu. Ada yang begitu. Dan umrah nggak dibatasi, kapan saja kita mau umrah silahkan. Dan ada buahnya al-umrah kafaratu lima bainahuma, antara umrah ke umrah pencucian dosa dan sebagainya. Nah itu teman-teman, sahabatku semua, Allah, betapa hari-hari itu semuanya milik Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kata Allah, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Karena di dalamnya itu ada orang-orang yang sabar. Ya, ada orang yang sabar. Sabar ini ada 3. Sabar mentaati Allah, as-sabr ala ta'ah, sabar menjauhi maksiat. Nih, jadi ada orang yang sabar mentaati Allah, rajin tahajud, rajin puasa, rajin, masya Allah luar biasa. Tapi giliran maksiat dia nggak sabar, sehingga dia juga rajin berzina, rajin korupsi. Kan banyak orang sholat, orang rajin ibadah, tapi dia juga rajin korupsi, rajin dolim, rajin menipu, rajin berbohong gitu kan. Artinya dia nggak sabar dalam menjauhi maksiat. Seharusnya dua-duanya. Kalau sabar taat, harus sabar juga jauhi maksiat. Nah yang ketiga inilah ketika iman sudah meningkat, sudah ketaatan sudah tinggi, ada masuk yang ketiga, yaitu sabar atas ujian Allah, as-sabr al-bala. Sabar dalam menjalani ujian Allah SWT. Karenanya ketika Allah bersumpah dengan zaman, wal asr, Allah bersumpah dengan zaman, wal asr, demi zaman, di masa kan zaman tuh ayam, zaman tuh kumpulan dari hari-hari, kumpulan dari bulan, kumpulan dari tahun. Itu zaman, sejarah. Di dalamnya ada sejarah, ada peristiwa-peristiwa. Nah di situ Allah pastikan bahwa karena Allah yang menciptakan zaman, Allah yang menyaksikan langsung, Allah yang maha tahu semuanya itu kejadian-kejadian. Allah langsung bersumpah di situ untuk menegaskan suatu fakta sejarah. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Aku menyaksikan, aku melihat langsung sepanjang zaman, sepanjang sejarah, bahwa semua manusia itu celaka. Semua manusia celaka, masuk neraka, diazab oleh Allah. Kecuali yang 4, illal ladzina amanu, yang berbekal iman. Tapi iman gak cukup, harus ada didampingi amal soleh, wa amilus sholihat.
Jadi iman dan amal soleh seperti mata uang berkeping dua. Makanya dalam Al-Quran silahkan perhatikan, selalu ada iman, ada amal soleh bergabung di situ. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Terus tapi ini dua-duanya nggak cukup, kata Allah, harus ada yang ketiga dan keempat. Wa tawassaw bil haq, ini dakwah. Wa tawassaw bis sabr, ini tadi itu. Sabr itu dalam 3 hal: taat, jauhi maksiat, dan menjalani ujian Allah SWT. Nah, seperti Covid ini, wabah ini ujian dari Allah. Ya, memang ada 3 model manusia dalam suasana Covid seperti ini. Ada yang alumni, aman, hidup. Ada yang belum pernah dikena sama sekali. Terus ada yang meninggal dunia dalam wabah ini. Ada tiga model manusia. Ya, yang alumni dia hidup lagi, ingat tuh, itu bonus. Ya, hidupnya itu bonus. Jangan diisi lagi dengan dosa-dosa. Pokoknya sudah kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Segera kembali kepada Allah, saudara. Kalau yang nggak dikena sama sekali, ya ada 2 di sini. Ada 2. Kalau dia bertakwa kepada Allah, maka itu ujian berupa kenikmatan. Tapi kalau dia ternyata banyak dosa, maka itu peringatan. Jadi kalau dia bejat, itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi seperti itu. Ujian ini memang Allah akan mengetes, kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu nih, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sabar. Gitu. Jadi kalau sedang diuji, was-sabirina. Jadi dia tuh sabar. Sabar dalam musibah. Likulli sabbar. Nah, kalau syukur itu kalau dia diberikan nikmatan, bersyukur kepada Allah SWT. Likulli sabbarin syakur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi kan, ajaban li amril mu'min, ajibnya orang beriman. In asabatu dharra sabar. Kalau dia dikena musibah, sabar. Wa in asabatu syarra syakar. Kalau dia diberi nikmat, syukur. Ini yang tujuan hari-hari itu, yaitu inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.